Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Jumat, tanggal 17 November tahun 2023. Tema renungan kita hari ini adalah mempersiapkan masa depan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudari pernah menghadiri yang namanya misa arwah. Sebenarnya dalam ajaran iman Katolik, misa arwah ini mempunyai dua tujuan. Tujuan yang pertama tentu saja bahwa kita mau mendoakan saudara-saudari kita yang sudah berpulang agar dosanya diampuni oleh Tuhan dan mereka pun boleh segera bisa bersatu dalam kemuliaan Tuhan di sorga. Namun ada tujuan yang kedua. Tujuan yang kedua adalah bahwa melalui misa arwah, gereja mau mengingatkan kita semua bahwa suatu saat nanti kita juga akan mengalami apa yang dialami oleh saudara-saudari kita yang telah berpulang, yaitu yang namanya kematian. Pada suatu saat nanti kita semua pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan itulah yang gereja berusaha mengingatkan kepada kita melalui misa-misa arwah yang kita hadiri. Dan tentu kita harus menyikapi dengan sangat serius, menyikapi dengan sungguh-sungguh misteri kematian ini atau momen kematian ini. Dan jangan sampai tidak pernah kita refleksikan, jangan sampai tidak pernah kita renungkan di dalam hidup kita. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus menampilkan dua tokoh penting dalam kitab suci, yaitu Nuh dan Lot, yang hidupnya menjadi peringatan bagi umat Israel dan juga kita semua untuk selalu dengan sungguh-sungguh menentukan pilihan bagi hidup kita. Sebenarnya kisah Nuh dan Lot ini mempunyai alur cerita yang mirip ya. Jadi di zaman Nuh itu banyak orang yang jatuh ke dalam dosa ya, banyak orang yang tenggelam di dalam dosa dan Tuhan menjadi murka, Tuhan menjadi kecewa karena orang-orang ini. Maka kemudian Tuhan memerintahkan supaya Nuh membangun sebuah bahtera yang sangat besar atau sebuah kapal yang sangat besar, dan Tuhan menyuruh Nuh untuk mengajak orang-orang yang mau bertobat, orang-orang yang mau meninggalkan dosanya untuk masuk ke dalam bahtera itu supaya diselamatkan. Maka terjadilah dua kelompok. Satu kelompok mau mendengarkan Nuh, mereka mau bertobat, mau meninggalkan dosa-dosanya, dan kemudian masuk ke dalam perahu raksasa itu atau bahtera itu. Lalu kelompok yang kedua adalah kelompok yang keras kepala, yang tegar tengkuk, yang tidak mau bertobat, yang ingin terus asik dengan dosa-dosanya. Mereka pun alih-alih mau masuk ke dalam bahtera, mereka justru menghina dan melecehkan apa yang dikatakan oleh Nuh. Dan kemudian apa yang terjadi kita tahu. Tuhan mendatangkan air bah yang menenggelamkan seluruh bumi. Dan orang-orang yang tidak mau bertobat akhirnya mati binasa. Demikian juga di zaman Lot, ketika di kota Sodom banyak orang yang jatuh ke dalam dosa yang berat. Lot memberikan peringatan kepada orang-orang Sodom untuk bertobat. Dan bagi orang-orang yang mau bertobat harus
segera mengikuti Lot meninggalkan kota Sodom untuk pergi ke daerah yang aman. Tetapi ada kelompok yang lain, ya kelompok yang tidak mau bertobat, yang mau terus asyik di dalam dosanya, mau terus menikmati dosanya. Mereka tidak mau mengikuti Lot. Mereka tetap bertahan di kota Sodom dan terus hidup di dalam dosa. Dan akhirnya kita tahu juga dari kitab suci, akhirnya Tuhan menjatuhkan hukuman yang sangat mengerikan terhadap kota Sodom. Ya, kota Sodom ditunggang balikkan dan dibakar ya oleh Tuhan dengan api yang sangat panas dan berkobar-kobar. Ya, pendeknya kota Sodom ini dihancurkan oleh Tuhan dengan semua orang yang ada di dalamnya. Dari kisah Nuh dan Lot ini kita bisa belajar bahwa setiap hari di dalam kehidupan ini kita harus terus membuat pilihan. Setiap hari di dalam kehidupan kita harus selalu membuat pilihan antara mau hidup selamat ataukah binasa. Jadi jangan sampai satu hari pun, Ibu Bapak, Saudara-saudari, jangan sampai satu hari pun ya kita tidak membuat keputusan. Ya. Apakah kita mau selamat ataukah mau binasa? Apakah kita mau menerima kehidupan kekal ataukah kita mau binasa? Setiap hari kita harus membuat keputusan. Dan tentu saja keputusan ini harus kita ungkapkan secara nyata di dalam kehidupan kita. Ya. Banyak orang dengan mudah berkata ya melalui mulutnya bahwa dia sudah bertobat, ya dia sudah menyadari segala dosa dan kesalahannya, tapi pada kenyataannya dalam prakteknya ya dia tetap saja tidak ada perubahan, ya tetap terus tenggelam di dalam dosa dan bahkan terus menikmati dosanya itu. Ya, jadi pertobatan itu hanya di dalam mulutnya saja. Ya. Dan belajar dari kisah Nuh dan Lot ini hendaknya kita sungguh-sungguh serius, kita sungguh-sungguh menyikapi peringatan dari Tuhan ini dengan sikap serius, ya, bahwa kita harus membuat keputusan. Kita harus mau bertobat dan meninggalkan segala dosa-dosa kita, dan kita harus mengungkapkannya secara real, secara konkret, secara nyata, dengan menghayati kekudusan, menghayati cinta kasih, dan menghayati kebenaran di dalam hidup kita. Semoga dengan sikap pertobatan yang terus-menerus kita lakukan setiap hari, kita pun memperoleh keselamatan kekal. Tuhan memberkati.